N. Dan inilah kita sebut ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini mau kita bahas adalah masih lanjutan ikatan kimia, yaitu tentang ikatan kovalen koordinasi. Pada pembelajaran sebelumnya, di video pembelajaran saya di Pak Bos Channel, saya telah menerangkan tentang ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi bagi yang belum menonton video pembelajaran saya, silakan tonton di Pak Bos Channel untuk memudahkan kita nanti mempelajari ikatan kovalen koordinasi. Pada video pembelajaran saya sebelumnya tentang ikatan kovalen, bisa kita melihat bahwa elektron yang dipakai bersama itu adalah berasal dari kedua atom. Jadi masing-masing atom saling menyumbangkan dan saling menerima. Tetapi pada ikatan kovalen koordinasi, elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Ikatan kovalen koordinasi akan kita lihat pada contoh soal 1 SO3, 2 HNO3, 3 H2SO4, 4 NH4 positif, dan kelima NH3BF3. Misalnya pada senyawa SO3, kita gambarkan dulu struktur Lewis dan kita tentukanlah ikatan kovalen koordinasinya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron S286O26. Masing-masing elektron valesinya 6, berarti kekurangan 2 elektron untuk mencapai kestabilan supaya oktet. Kemudian S mempunyai titik Lewis 6. Kita buat seperti ini, berpasang-pasangan 2, karena nanti lebih mudah untuk dipakai oleh O yang lain. O di sini juga 6 ya, karena jumlah O ada 3, kita buat O-nya 3. Nah, sehingga ya semua O supaya stabil harus mengambil 2 elektron dari S. O di kiri mengambil 2 ya, di kanan juga mengambil 2, O di bawah mengambil 2. Maka semua O sekarang sudah oktet. S itu karena hanya membutuhkan 2 elektron ya, dia hanya membutuhkan dari salah satu O saja. Misalnya kita buat dari O yang di kiri, maka dia tidak butuh lagi dari O yang di bawah dan O yang di kanan. Kemudian yang di kiri inilah yang kita sebut dengan pemakaian elektron secara bersama, baik ya dari O dipakai oleh S dan dari S dipakai oleh O, berarti pemakaian bersama dari masing-masing atom. Tetapi kalau untuk O yang di bawah dan O yang di kanan ya, pemakaian elektron bersamanya adalah hanya berasal dari S. Itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian untuk yang di kiri tadi, karena yang dipakai bersama itu sebanyak 4 elektron ya, kita sebut itu dengan 2 pasang, maka ikatannya nanti ikatan rangkap. Bagaimana penulisan strukturnya? Kira-kira demikian ya. Nah, di mana tanda panah ini adalah tanda panah mengarah ke atom yang menerima ya, yang menerima elektron tapi tidak memberi. Misalnya S tadi memberi ke O di kanan tapi tidak menerima dari O. Kemudian S memberi ke O di bawah tapi tidak menerima dari O.
Maka anak panah ini ya menandakan bahwa itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Contoh kedua bisa kita lihat pada senyawa HNO3 ya. Kita buat dulu struktur Lewis, kemudian kita tentukan ikatan kovalen koordinasinya. Tetapi kita buat dulu konfigurasi elektron. H elektron valensinya 1, N elektron valensinya 5, O elektron valensinya 6. H membutuhkan 1 supaya duplet, N membutuhkan 3 supaya oktet, dan O membutuhkan 2 supaya oktet. Jumlah O ada 3. Maka beginilah pembentukan strukturnya ya. Kita lihat bahwa H membutuhkan 1, mudahlah dia mengambil dari 1 dari O ya, seperti ini. Kemudian O membutuhkan 2, berarti dia perlu 1 dari H di kiri, 1 lagi dari N. Nah, kemudian O yang di atas mengambil, atau bawah dan atas ya, masing-masing mengambil 2 dari N. Nah, sekarang N hanya membutuhkan 3. Nah, hanya membutuhkan 3, sementara dia tadi menyumbangkan 5 ke O yang lain. Jadi tentunya nanti ada elektron yang dipakai oleh N dari O, ada juga yang tidak dipakai N dari O yang lain. Maka kita lihat dulu ya, di mana N ini mengambil 1 atau memakai 1 dari O yang di kiri dan 2 dari O yang di kanan. Sementara dari O yang di bawah N tidak membutuhkannya lagi. Sehingga yang di bawah ini ya dipakai bersama, dipakai N, dipakai O, tetapi hanya berasal dari N saja. Inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana penulisan strukturnya ya? Kita buat ya seperti tadi. Kalau ini 2 yang dipakai bersama ya, tunggal lah itu, tunggal. Kemudian ini juga tunggal, tapi yang di atas jadi rangkap ya, rangkap 2. Kemudian di bawah ini ikatan kovalen koordinasi kita buatlah dengan anak panah ke bawah, karena elektron yang dipakai disumbangkan N kepada O, sementara O tidak menyumbangkan terhadap N. Dan inilah kita sebut ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Contoh berikutnya kita lihat pada senyawa H2SO4 ya. Kita tuliskan struktur Lewisnya dan kita tentukanlah ikatan kovalen koordinasinya. Unsurnya ada 3, yaitu H, S, dan U masing-masing. Kita buat konfigurasi elektronnya. Elektron valensi H1 membutuhkan 1 supaya duplet, S 6 elektron valensinya 6 ya, sehingga dia membutuhkan 2 supaya oktet. O juga 6 membutuhkan 2 supaya oktet. Maka karena jumlah H ada 2 dan jumlah U ada 4, sedangkan S 1. Jadi biasanya yang sedikitlah dikelilingi yang banyak. Jadi kita buatlah S itu nanti di tengah, dikelilingi oleh U, O-nya ada 4 ya, dikelilingi oleh U, dan H itu wajib di pinggir ya, nggak boleh H itu di tengah ya, karena dia tangannya cuma 1, maka dia wajib di pinggir seperti ini. Maka nanti H ini mengambil masing-masing 1 dari U, kemudian U harus membutuhkan 2 ya. Berarti kalau O yang di kiri ini nanti mengambil 1 dari H, 1 dari S. Yang di kanan ini pun begitu ya, 1 dari H, 1 dari S. Kalau atas bawah itu langsung mengambil 2 dari S, 2 ya. Tetapi S ini kan hanya membutuhkan 2, Makanya kita jauhkan ya elektron yang di bawah dan atas supaya nanti jangan salah melingkar. Nah, maka dia membutuhkan 2, 1 dari O yang di kiri, 1 dari O yang di kanan. Sudah 2, udah oktet S-nya sekarang. Tidak butuh dari O yang di atas dan O yang di bawah. Maka yang 2 ini ya, ini yang warna hijau adalah hanya milik si, hanya elektron si S dan hanya elektron si S, tetapi dipakai bersama oleh O dan S, dan itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana bentuk strukturnya? Kita buatlah seperti ini ya. Ini masing-masing satu ikatannya atau tunggal, kemudian ke atas dan ke bawah itu adalah ikatan kovalen koordinasi, tandai dengan anak panah seperti ini mengarah ke U yang disumbangkan elektron dari S-nya. Baik, akan kita lihat pada contoh soal berikut. Kemudian pembentukan
ikatan kovalen koordinasi pada senyawa NH4 positif. Senyawa NH4 positif berasal dari senyawa NH3 dengan H positif. H positif ini terbentuk karena atom H kehilangan elektronnya, di mana elektron H hanya satu dilepas sehingga dia berubah menjadi ion H positif. Kemudian yang pertama kita lakukan tetap adalah membuat konfigurasi elektron. H elektron valensinya 1 membutuhkan 1 supaya duplet. Kemudian N 5 ya, 5, maka pembentukan senyawa H dengan N sebenarnya adalah membentuk senyawa NH3. Tetapi kalau pada NH3 ini kita tambahkan H positif, maka dia membentuk senyawa NH4 positif. Nah, di mana H di sini tidak membawa elektron, padahal supaya dia menjadi stabil dia membutuhkan 2 elektron, sehingga elektron yang 2 itu nanti dia pinjamlah dari NH3 yaitu milik si N di sini ya. Maka pembentukannya kira-kira demikian. Di mana sekarang H ini sudah stabil, sudah memakai elektron langsung 2 dari N, sementara N tidak ada meminjam dari H karena memang tidak ada lagi elektron dari H yang di kanan ini. Dan pemakaian bersama yang hanya berasal dari N inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Tanda positifnya sekarang kita buat di luar dari kurung kurawal, di mana NH4 positif bisa kita gambarkan seperti ini. Bisa juga kita buat garis-garis untuk menentukan, membedakan antara ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasinya. Jadi bentuknya adalah seperti ini, di mana tanda panah ini tadi sudah kita jelaskan di soal sebelumnya, itu adalah tanda untuk ikatan kovalen koordinasi. Kemudian masih ada satu lagi soal ya, untuk soal terakhir akan kita lihat pada contoh soal berikutnya. Selanjutnya pembentukan ikatan kovalen koordinasi senyawa NH3BF3. H elektron valensinya 1 berarti titik lewisnya 1. N elektron valensinya 5, titik lewisnya 5. B elektron valensinya 3 berarti titik lewisnya 3, dan F elektron valensinya 7, titik lewisnya 7. Kemudian pada video pembelajaran sebelumnya pembentukan senyawa N dengan H itu membentuk NH3. Kemudian B dengan F membentuk senyawa BF3. Kemudian di mana struktur dari NH3 di sini ada elektron ya, elektron bebas ya, atau pasangan elektron bebas. Kemudian BF3 ini ya, coba kita lihat, karena B-nya hanya elektron valensinya 3, kemudian F-nya 3, sebenarnya BF3 ini belum oktet ya, B-nya belum oktet. Karena B-nya sekarang ya elektronnya 3, dia meminjam 3 dari F, dia masih 6. Tetapi senyawanya ada. Nah, ini disebut dengan pelanggaran oktet. Sekarang kalau dia bersenyawa dengan NH3, maka B ini akan meminta langsung 2 dari N di sini ya, langsung 2 supaya dia menjadi oktet. Maka kira-kira demikian dia. Nah, seperti ini. Maka nanti ya, kalau H semua udah pasti meminta 1 dari N ya. F juga meminta masing-masing 1 dari B. Sekarang persoalannya adalah B. Kalau N bagaimana? N butuh 3, mungkin dia cukup mengambil dari masing-masing H, tidak perlu dari B ya. Nah, tetapi B butuh sekarang supaya dia stabil butuh 5 ya, butuh 5 karena dia baru 3 lah dari masing-masing, 3 dari masing-masing F ya, kemudian 2 dari N di sini. Nah, ini dia. Sehingga dia menjadi oktet, B-nya menjadi oktet. 1 dari F di atas, 1 dari F di kanan, 1 dari F di bawah. Kemudian 2 dari N di sini. Dan inilah yang dipakai bersama hanya milik si N ya, milik si N. Itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasinya ya. Sedangkan yang lain adalah saling menyumbangkan. Maka jika kita tuliskan disinilah anak panahnya dari N ke B. Inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasinya. Nah, baiklah, demikianlah pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari beberapa senyawa. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana elektron yang dipakai bersama itu
hanya berasal dari salah satu atom saja ya. Baiklah, sampai sekian, akan kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Di sini ada soal latihan, coba dikerjakan nanti ya. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut dan tandai ikatan kovalen koordinasinya antara HClO3 dan H3PO4. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.